Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, tinggal 1 atau 2 hari ke depan akan meninggalkan kita semua. Pertanyaannya adalah, sudah siapkah kita ditinggalkan oleh bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan ini? Semoga kita tentu benar-benar bisa memanfaatkan sisa hari yang telah ataupun akan Allah berikan ke depan bagi kita semua. Jangan sampai suatu saat nanti kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena belum mampu menghadirkan kualitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Bagaimana kita melihat kehidupan dunia saja, misalkan seorang leader, seorang direktur atau manajer, dia akan betul-betul mengelola kegiatan-kegiatan evaluasi dari setiap aktivitas kerjanya. Misalkan contoh dalam memproduksi sesuatu, maka seorang leader dia akan mencoba untuk mengevaluasi setiap kegiatan yang sudah dilakukan. Apa yang kemudian berdampak terhadap sesuatu yang bernilai baik ataupun memberikan nilai tambah bagi hasilnya, ataupun ada yang tentu saja menjadikan setiap aktivitasnya malah berkurang ataupun mengurangi aspek dari hasil yang ingin dicapai. Karena itu, ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, kehidupan dunia saja bagaimana kemudian kita mengukur, menimbang, dan kita berharap bahwasanya akan mendapatkan hasil yang terbaik. Bagaimana kemudian kehidupan yang kekal abadi, kehidupan akhirat yang Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Duha menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhirah, dan sungguh negeri akhirat itu khairul laka minal ula, lebih baik dari negeri sebelumnya dibandingkan dengan negeri-negeri ataupun kehidupan yang sudah kita lalui. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, tentu saja kita berharap bahwasanya kita betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang terbaik di dunia ini, dan juga kita betul-betul untuk bersungguh-sungguh mendapatkan hasil yang terbaik untuk negeri akhirat tadi. Maka dari itu, Al-Fakir tadi dalam muqaddimah membacakan salah satu ayat dalam surah Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala
menyapa kita semua, memanggil kita semua dengan seruan yang begitu hangat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah diri-diri kalian apa yang telah kalian siapkan untuk hari akhir nanti. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga di penghujung Ramadan yang tinggal bersisa 1 atau 2 hari ke depan, semoga betul-betul kita manfaatkan dan kita mengintrospeksi diri, memuhasabahi diri kita semua, sudah seberapa besarkah amalan-amalan ibadah, kualitas kita di hadapan Allah dan kita amalkan di bulan suci Ramadan ini. Walaupun tinggal 2 hari lagi, mudah-mudahan kita betul-betul menjadikan 2 sisa hari ini, 2 hari sisa ini menjadi hari-hari yang tentu saja terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan usia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. A'maru ummati, umur umatku itu, kata Rasul, ma baina sittina ila sab'in, ada di antara kisaran 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sangat sedikit di antara mereka yang Allah berikan nikmat melebihi usia tersebut. Karena itu, selagi kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bulan Ramadan ini mampu untuk jadikan wadah ataupun tempat untuk mengevaluasi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik secara fardiyah pribadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan aspek-aspek ibadah yang tentu saja kaitannya langsung ibadah mahdhah yang langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun bagaimana kaitannya perkara kita dengan saudara-saudara kita, kaitannya dengan hablum minan nas, perkara hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, atau bagaimana kaitannya diri kita untuk mengevaluasi dari segi personal secara pribadi kita. Karena itu penting bagi kita semua, sebagaimana Imam Ibnu Katsir dalam salah satu tafsirnya Al-Quranul Azim menjelaskan ketika membahas ayat dalam surah Al-Hasyr tersebut, menyatakan bahwasanya mengutip pendapat sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk memperhatikan apa yang akan kita lakukan untuk hari yang akan datang, yakni adalah dengan cara hasibu anfusahum qabla an tuhassabu. Hisablah diri kalian sebelum suatu saat nanti Allah benar-benar menghisab kalian semua. Karena itu waktu yang sangat singkat di dunia, semoga kita betul-betul bisa dijadikan sebagai momentum untuk mengintrospeksi diri. Semoga setiap amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala betul-betul bisa dari hari ke hari, dari waktu ke waktu bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Kalaupun ada dosa-dosa yang kita lakukan, semoga dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua betul-betul untuk bisa bermuhasabah diri, melebur dosa yang kita lakukan dan menghapuskan dosa yang kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam salah satu hadisnya, as-salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jatanabal kabair. Salat 5 waktu yang telah Allah tetapkan, Jumat yang satu kepada Jumat berikutnya, dari Ramadan yang satu kepada Ramadan yang lain, mukaffiratun lima bainahunna, Allah sediakan kafarat di antara keduanya. Idza jatanabal kabair, selama kita mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang besar, perbuatan dosa yang sangat besar, yang tentu saja mudah-mudahan kita mampu mencegahnya. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, karena itu marilah kita bersama memanfaatkan waktu yang tinggal tersisa ini untuk benar-benar mengevaluasi diri. Dan kunci keberhasilan Ramadan adalah tidak hanya kita mampu beribadah di bulan suci Ramadan, tetapi juga mampu merealisasikan dalam kehidupan setelah Ramadan. Hakikat bertakwa kepada Allah sebagai hikmah besar bulan Ramadan. Sahabat Ali menyampaikan, orang yang bertakwa adalah al-khawfu minal jalil. Orang yang bertakwa adalah orang yang kemudian memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuhasabahi diri kita seberapa besar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak hanya itu, sahabat Ali melanjutkan, wal amalu bitanzil, dia akan beramal dengan apa yang Allah turunkan melalui Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertanyaannya adalah seberapa besar amal-amal ibadah kita terukur dengan menjadikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman ataupun panduan hidup kita. Dan yang ketiga, walisti'dadu liyaumir rahil, orang yang bertakwa dia akan mempersiapkan diri untuk hari peristirahatan yang abadi, untuk hari di kemudian hari, yakni hari kiamat. Dan yang terakhir, orang yang bertakwa adalah wal qana'atu bil qalil, dia akan merasa cukup apapun yang telah Allah berikan, tetapkan kepada kita semua. Karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di waktu yang singkat ini kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi apapun yang telah Allah berikan pada kita semua, baik waktu, usia, keilmuan, tenaga, pikiran dan yang lainnya. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi orang-orang yang bertakwa yang akan memperoleh derajat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Billahi fi sabilil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.